Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar bersama dari 5 fakta menarik dari Gus Dur yang jarang orang ketahui. Mari kita simak videonya. Fakta-fakta menakjubkan yang semakin meyakinkan kita bahwa Gus Dur adalah sosok babak bangsa yang sangat luar biasa. Kontribusi dan perannya dalam mempertahankan bangsa tidak perlu diragukan lagi. Namanya disejajarkan oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat dengan tokoh dunia Martin Luther King Jr. Kedua tokoh ini diberi anugerah Legacy of Pluralism, Diversity, and Democracy. Sebutan babak bangsa atau julukan-julukan besar lain yang digelakatkan padanya tampaknya terlampaui formal dan normatif. Gus Dur adalah sesuatu ini atau itu dan bukan ini atau itu semua. Justru karena tak menempati suatu ruang tertentu, Gus Dur bisa berada di mana saja. Ia tak berusaha membangun predikat khusus, ia meluas dan menembus batas-batas. Tulis Pinhad Nur Rahmat dalam artikel Gus Dur yang selengean. Berikut ini fakta menarik dari Presiden yang keempat Republik Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid. Yang pertama, penyebab Gus Dur lengser dari kursi presiden. Di hati para pendukung fanatiknya, lengsernya Gus Dur dari kursi presiden adalah hal yang tidak bisa diterima. Ada dua sosok yang menjadi biang kerok, pertama Amin Rais dan kedua Insinyur Akbar Tanjung. Ketika terjadi huru-hara di sebagian wilayah Jawa Timur, kantor Golkar, HMI dan aset milik Muhammadiyah yang jadi sasaran amuk massa. Apa yang menyebabkan beliau dilengserkan dari kursi presiden? Ada 4 penyebab utama. Yang pertama, ketidakhadiran dan penolakan memberi tanggung jawaban dalam sidang istimewa MPR. 2. Mengeluarkan dekret. 3. Gus Dur memecat 2 menteri dari partai besar. Dan 4. Menunda perpanjangan kontrak PT Freeport. Mantan jubir Presiden Gus Dur, Adi M. Marsardi, menuturkan Amerika Serikat tidak suka Gus Dur menunda perpanjangan kontrak karya Freeport. Pada tahun 2000, mantan Menlu Amerika yang berpengaruh, Henry Kissinger, datang menemui Gus Dur di istana. Kissinger yang kemudian menjadi komisaris PT Freeport meminta Gus Dur memuluskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Tapi Gus Dur melawan dan menegaskan tidak akan menggadaikan masa depan Papua. Pasalnya, kata Adi, Gus Dur saat itu punya polisi untuk melakukan moratorium terhadap kontrak karya baru yang berkaitan dengan sumber daya alam. Gus Dur soalnya tahu semua kontrak karya yang dilakukan di zaman Soeharto banyak menyimpang dari undang-undang dan merugikan rakyat Indonesia, ujar Adi seperti dikutip laman Rakyat Merdeka Online. Yang kedua, kelompok minoritas yang tidak dibela Gus Dur. Beliau Gus Dur banyak memberi inspirasi bangsa ini termasuk saya dalam memperjuangkan hak-hak kaum minoritas, ucap Cak Nun. Istilah minoritas tak lain adalah kelompok seperti warga Tionghoa, pengikut Ahmadiyah, Syiah, dan para ex-Tapol. Hanya saja tidak semua kalangan minoritas dibela Gus Dur. Gus Dur bukanlah pendukung kaum gay dan lesbian. Lesbi dan gay itu masalah sakit jiwa. Kita tidak bisa bilang anti atau tidak anti kepada mereka. Karena yang melakukan itu orang sakit, saya berani berhadapan dengan siapapun termasuk lesbian sendiri untuk mengatakan bahwa mereka orang sakit. Jangankan lesbinya, bagi mereka yang merasa dirinya waria, wanita dan pria, bagi saya itu sudah termasuk penyakit. Masih menurut Gus Dur, dengan demikian orang gay atau lesbi berarti menyalahi kodrat kemanusiaan, di samping juga kodrat manusia yang lain, seperti kodrat menciptakan keluarga yang mawadah warahmah. Tulis Gus Dur dalam buku Islam Kosmopolitan. Yang ketiga, Gus Dur menguasai 4 bahasa asing. Kiai Haji Wahid Hashim menguasai 3 bahasa asing, sementara Gus Dur ketika muda mampu menguasai 4 bahasa asing termasuk Belanda dan Jerman, semua karena guru lesnya, Willem Bull atau Iskandar dan Borubiah. Melalui Borubiah, Gus Dur bisa menguasai bahasa Inggris dan membaca buku-buku asing dikala anak seumurnya masih berjuang menghafalkan Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Yang keempat, Gus Dur punya banyak stok humor. Satu-satunya presiden RI yang punya banyak lelucon adalah Gus Dur. Beliau dikenal dengan presiden yang sering ceplas-ceplos, padahal di dalam celotehannya ada makna yang mendalam untuk dipelajari. Yang kelima, bersahabat dengan orang Yahudi. Di masa kepemimpinannya, beliau melontarkan wacana hubungan dagang dengan Zionis dalam program Insight Berdarah Yahudi Bernafas Indonesia yang tayang di stasiun Metro TV 2013. Kedekatan Indonesia dengan Israel makin intens, bahkan dia memiliki sahabat Yahudi dan berkunjung ke Israel. Ketika kuliah di Irak, Gus Dur punya sahabat Yahudi bernama Ramin. Hampir setiap pekan Ramin dan Gus Dur bertemu membicarakan agama, filsafat, dan politik. Dari Ramin, Gus Dur pertama kali mengetahui Yudaisme dan pengalaman orang-orang Yahudi.
Tulis Greg Barton dalam buku biografi Gus Dur, dengan Shimon Peres bukan rahasia lagi. Berkat kedekatan dengan Shimon, Gus Dur bisa merekomendasikan beasiswa untuk Benjamin Ketang alias Nur Hamid. Benjamin dulunya aktivis penggerak mahasiswa Islam Indonesia atau PMII yang menyebat gelar master di Israel. Itulah 5 fakta menarik dari Presiden Republik Indonesia yang keempat, Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut Gus Dur. Semoga menambah pengetahuan untuk kita dari beberapa tokoh penting di negeri ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.